tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari teman-teman kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima Tuhan, dipersilakan duduk. Terima kasih tim pelayanan yang melayani kita dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih kepada tim pelayanan hari ini, sangat sungguh diberkati melalui nyanyian, melalui suara, melalui tenaga daripada Anda, karena semuanya hanya mengalahkan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Teman yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini sebelum saya memulaikan renungan firman Tuhan kepada kita, sampaikan renungan firman Tuhan ini kepada kita, sekali lagi saya katakan selamat beribadah, selamat datang, selamat bertemu, selamat berjumpa, selamat bersemuka secara fisikal di antara satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini. Haleluya, amin. Amin. Berikan give me five di antara satu dengan yang lain, kiri dan kanan kita. Kalau tidak ada, bagi tepuk sendirilah. Oke. Dan haleluya, jemaat yang dikasih Tuhan. Juga saya mengalu-alukan ataupun mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Tak perlu berdiri, sudah angkat ataupun lambaikan tangan Anda. Berikan untuk mereka. Ada lagi mewakili gereja. Gereja ini senantiasa pintunya tidak dikunci. Pada waktu-waktu ibadah dipersilakan untuk datang beribadah bersama dengan jemaat di tempatnya. Amin. Amin. Jadi untuk itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa membuang waktu saya mengajak kita untuk melihat teks renungan ataupun pembelajaran kita pada hari ini yang terambil di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Selamat mendengar, selamat merenung dan aplikasikan firman Tuhan yang akan kita baca bersama selepasnya. Sekali lagi jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab yang ada pada kita di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sekali lagi di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Di hadapan yang saya sediakan kepada kita adalah terjemahan bahasa versi Borneo, yaitu bahasa kita sendiri, Sabahan, Sabah, dan juga yang di bawah adalah Bible Basic English. Mana tahu ada yang kurang paham bahasa Sabah ataupun Borneo, kita boleh melihat terjemahan yang ada di bahagian bawah. Jemaat Tuhan sudah mendapatkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Mari kita membaca apapun terjemahan yang ada pada kita, dan saya akan membaca untuk kita dengan suara yang kedengaran. Sekali lagi di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan demikian berkata kepada kita, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kamu. Dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Terjemahan versi Borneo yang ada di hadapan. Karena kamu jemaat SBPTC, anak-anak Allah yang dikasihinya, maka kamu mesti berusaha, kata firman Tuhan, yaitu mengikuti teladannya. Yang kedua, hidup kamu harus dijiwai oleh kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dia mengorbankan nyawanya bagi kita, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, adalah sebagai satu persembahan yang harum dan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saya bacakan juga untuk kita, kalau ada bahas perkataan yang kurang jelas nanti kita boleh betul lagi ya. Dalam terjemahan Bible Basic English, oke, ayat 1, verse 1. Let it then be your desire to be like God, as well love children, and verse 2. And believing in love, even as Christ had love for you, and gave himself up for us, an offering to God for a perfume of a sweet
man. Oke, sama juga maksudnya, tapi ini dalam bahasa Inggris. Tidak apa, kita belajar. Bukan hanya di sekolah kita belajar, tapi dalam gereja juga kita belajar firman Tuhan ataupun bahasa. Amin. Amin. Apa kabar jemaat BDC? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau yang lemes-lemes itu mungkin kita paham oleh kenapa hujan, sejuk kan, tidak apa. Oke, berharap firman Tuhan ini pada waktu disampaikan nanti dapat menyegarkan kita kembali, menguatkan kita, dan menjadikan kita lebih bersemangat untuk menjalani hidup kita. Amin. Amin. Jadi sekali lagi di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kedua ayat ini, saya membawakan kepada kita satu kalimat ataupun tema kepada kita secara jelas untuk kita pahami, yaitu next, kasih Yesus kepada umatnya. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama, 1, 2, 3. Kasih Yesus kepada umatnya. Pada waktu saya merenungkan tema ini, pada waktu saya membaca tema ini, apa yang terlintas di pikiran saya itu adalah nyanyian sekolah minggu. Siapa yang boleh nyanyi bersama dengan saya? Apa kata nyanyian ini? Kasih Yesus hingga kasih Yesus hingga Haleluya. Amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah daripada bunga di taman. Jadi tidak ada yang dapat kita ungkapkan dengan lebih-lebih. Maksud saya, tidak ada yang dapat mengungkapkan kasih Tuhan secara apa yang diberikan Yesus ataupun Tuhan kepada kita jemaat Tuhan. Tetapi apa yang dapat kita mengerti, kasih Tuhan itu lebih indah daripada bintang di langit, bunga di taman. Kalau kita cakap seindah-indahnya bunga yang kita tanam, lebih indah lagi kasih Tuhan bagi setiap kita. Jadi untuk itu jemaat Tuhan, tema yang saya bawakan kepada kita ini menunjukkan atau mengarahkan pribadi kita lebih mengenali, mendekati kasih Yesus kepada kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara, pada bahagian pendahuluan firman Tuhan ini, sejak mula penciptaan manusia, siapa yang ingat pada khotbah-khotbah yang lalu, ini sebenarnya rantaian ataupun ada kaitannya pada khotbah-khotbah dari mula saya masuk ke tempat ini, gereja ini melayani kita di tempat ini, sampailah kepada minggu ini, saling berkaitan di antara satu dengan yang lain. Saya tidak pasti apakah kita mencatat firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita setiap minggu ataupun sebaliknya. Tetapi apa yang saya harapkan kepada jemaat Tuhan, kita bukan hanya mendengar, kita bukan hanya melihat, tetapi menaruhkan firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi untuk itu, sekali lagi saya katakan, sejak mula penciptaan manusia, Allah telah pun mengasihi manusia, yaitu Adam dan Hawa. Karena apa? Karena Adam dan Hawa atau manusia pada mulanya adalah manusia yang sangat mulia dan sangat berharga, pernah diciptakan oleh Allah. Pada waktu, tetapi sayangnya saudara-saudari, pada waktu Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak berdiam diri kepada mereka. Tuhan tidak berdiam diri ataupun membiarkan kedua-duanya terus di dalam dosa mereka. Di mana pada waktu mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah, pada waktu mereka memakan buah itu, mereka melihat diri mereka terlanjang. Itulah pada mulanya manusia ingkar kepada Allah, sehingga manusia itu jatuh di dalam dosa, yaitu dosa ketidaktaatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah, disebabkan Allah ini mengasihi manusia, pada waktu Allah merasakan kasihnya tidak dapat dihilangkan daripada manusia ini, maka itu Allah berinisiatif menutupi tubuh manusia yang telanjang itu dengan satu korban binatang, yaitu kulit binatang itu sendiri. Okay? Jadi untuk itu saudara-saudari, setelah dari itu manusia bukannya terus bertobat, generasi-generasi seterusnya bukanlah mereka bertobat serta-merta, tetapi mereka terus-menerus melakukan dosa mereka.
Sehinggalah apa saudara? Sehinggalah apa jemaat yang dikasih Tuhan? Sehingga Allah berpikir bahwa hanya melalui Yesus Kristus, anak tunggalnya Allah, yang hanya dapat menyelamatkan kita. Sebab itulah SDPTC memaparkan salib yang ada di hadapan kita. Inilah simboliknya, di mana hanya Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah kita salibkan ini. Inilah pribadi yang menyelamatkan kita daripada dosa lalu kita. Jadi saudara-saudari jemaat yang dikasih Tuhan, oleh inilah Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus pada waktu dia melayani mereka, di mana kehidupan mereka sangat jauh daripada Tuhan. Kehidupan jemaat di kota Efesus sangat jauh daripada Tuhan. Kalau kita mendengar tentang jauh, berarti sudah menyimpang daripada jalan kebenaran hidup yang seharusnya mereka hidupi. Oleh itu jemaat Tuhan, di mana Paulus melihat akibat daripada kehidupan mereka yang jauh daripada Allah, Yesus yang telah menyelamatkan hidup mereka ini, mereka banyak melakukan hal-hal seperti percabulan, seperti fitnah, seperti tidak ada kesatuan, tidak ada kerjasama ataupun perpecahan terjadi di tengah-tengah jemaat di kota Efesus. Kota Efesus adalah merupakan satu kota yang sangat-sangat makmur, sangat-sangat berkebolehan, berpotensi, di mana memiliki jemaat yang sememangnya mengenal Tuhan. Tetapi oleh karena ada ajaran-ajaran yang menyimpang, yang mempengaruhi mereka, membuat mereka hidupnya berbalik daripada Tuhan. Jadi untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan berjemaah mereka pada waktu itu sangat merosot, sangat jauh dan sangat tidak berketepatan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi untuk inilah Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi saudara-saudari dan saya sendiri. Allah sangat mengasihi Anda. Allah sangat mengasihi jemaat Tuhan yang bukan hanya di SDPTC, tetapi di seluruh muka bumi ini. Allah sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti nyanyian kita tadi, janji Tuhan tidak pernah tidak dilaksanakan, ditepati oleh Tuhan bagi umat yang percaya kepadanya. Jadi untuk itu, melalui surat ini, Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa salib inilah bukti di mana Yesus mengasihi umat-umatnya, termasuk jemaat di kota Efesus, bahkan jemaat yang ada di SDPTC pada pagi hari ini. Amin. Amin. Jadi untuk itu saudara-saudari, Paulus mau kita semua mengerti bahwa banyak perkara, banyak hal yang dilakukan Yesus pada 2000 lebih tahun lalu. Mari kita ingati pengorbanan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Jadi pada bahagian surat ini saudara, mari kita belajar, mari kita melihat apakah tanda pengorbanan Yesus Kristus. Dia mengasihi kita. Mari kita lihat beberapa poin, 3 poin ini. Yang pertama saudara-saudari, bukti bahwa kasih Yesus bagi kita adalah yang pertama, next. Yang pertama, Yesus sanggup merendahkan hatinya demi kita, yaitu manusia. Bayangkan saudara, bayangkan kata merendahkan hatinya menjelaskan bahwa Allah mengaruniakan Yesus untuk menjadi seorang yang sangat sanggup mengetepikan kepentingan dirinya sebagai Allah, tetapi mengutamakan kepentingan manusia yang seharusnya ditebus daripada dosanya. Jadi untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sikap inilah yang dilakukan Yesus bagi kita semua manusia yang dilayaninya. Yesus pernah berkata di dalam firman Tuhan bahwa aku datang bukan aku yang dilayani, tetapi akulah yang melayani umatku Tuhan. Bahkan setiap kita sebagai orang yang percaya, kita harus saling melayani di antara satu dengan yang lain. Inilah sikap kerendahan hati yang ditunjukkan Yesus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang belum menikmati kasih Tuhan, pastinya dia tidak akan memiliki kerendahan hati. Apa yang akan mempengaruhi orang yang sedemikian?
adalah ketinggian hatinya, kesombongan. Kesombongan itu yang menutupi hatinya, mau menikmati kasih Tuhan bagi dirinya. Jadi saudara-saudari dikasih Tuhan, di dalam Yohanes 13 ayat 1 sehingga ayat yang ke-5 dikatakan bahwa benar bahwa Yesus Kristus telah merendahkan hatinya. Yesus Kristus telah merendahkan hatinya sebagai teladan baik bagi kita hari ini. Bagi para pemimpin gereja, bagi para pastor, para penatua, para dekan dekenis, para jemaat yang mengenal Tuhan. Ini adalah satu teladan yang baik bagi kita sehingga hari ini bahkan selamanya. Karena apa? Yesus melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu pada bagian kisah ini diceritakan Yesus telah membasuh kaki muridnya. Bayangkan seorang raja, seorang memiliki takhta kerajaan surga membasuh kaki manusia. Bayangkan betapa rendahnya hati Allah, mau melayani manusia, menunjukkan teladan yang baik bagi kita hari ini. Itulah buktinya Yesus mengasihi kita, dan Dia sanggup merendahkan hatinya supaya kita dapat belajar bahwa hidup kita hari ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi saling melayani, mengasihi. Inilah yang dikatakan Yesus, firman Tuhan bagi kita. Sedangkan Allah yang memiliki takhta kerajaan di surga sanggup merendahkan hatinya, apalagi kita sebagai manusia yang sekecil kuman ini. Seperti itu saudara-saudari dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya saudara dan jemaat SMBPTC, inti perbuatan yang dilakukan oleh Yesus ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa daripada pekerjaan yang hina ini, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Saya pikir ini satu teladan yang sangat jarang sekali dibuat oleh orang-orang percaya. Malahan kita ini mau saja dilayani oleh orang lain, mau saja orang layan kita dulu baru kita balas. Ini kebiasaan kita. Kalau kamu buat baik, macam penatua baik berbuat baik terhadap saya, baru saya buat baik dengan penatua. Kebiasaan kita. Tetapi sebagai satu kesatuan kita bersama dengan Tuhan, sebagai bukti kasih Tuhan telah menunjukkan Dia merendahkan hatinya. Jadi seperti teladan inilah yang harus ada pada kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal siapa itu Tuhan ataupun Yesus, dia tidak memiliki kerendahan hati. Inilah yang dibuktikan firman Tuhan bagi kita hari ini, jemaat Tuhan. Benar, contohnya kita lihat atas perbuatan Yesus, teladan Yesus ini, di mana contohnya seorang ibu melakukan pekerjaan yang hina, yaitu apa? Kalau seorang ibu memiliki seorang bayi yang kecil, apa yang dia buat kalau pada waktu anak dia membuang air besar? Siapa yang mengalami hal ini? Pasti ada suami ataupun ada istri, di mana pada waktu anak mereka membuang air besar, pasti akan dicuci, dibasuh punggung dia yang kena oleh air besar itu. Apa kita bilang? Tai ya, najis dia. Ya. Jadi seumpama seperti itulah hati Yesus. Dia melihat kita ini seperti seorang anak yang diasuh, anak yang dimiliki oleh Dia, sehingga dia harus melayani anak yang dia punya. Seperti seorang ibu yang saya katakan, sanggup mencuci najisnya, sanggup membasuh pakaiannya, menjaga, membuatkan bayi ini lebih harum, lebih wangi, sampai dia boleh peluk-peluk setiap hari, setiap waktu. Dan seperti itu. Contohnya seperti itulah yang boleh kita lihat kasih Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Nah, jadi lebih daripada itu saudara-saudari, lebih daripada itu seharusnya, dimana walaupun Yesus memang adalah Raja Agung, walaupun Yesus yang memiliki takhta kerajaan di surga, sebagai anak tunggal Allah lagi, Dia sanggup melakukan hal-hal yang hina. Seperti itu. Itu yang saya paling katakan kepada kita. Ulang-ulang katakan kepada kita, di mana
Yesus meninggalkan teladan kepada kita hari ini bahwa rendahkan hati kita di antara satu dengan yang lain. Amin. Jemaat Tuhan, ikut dengan saya. Rendahkan hati. Jangan hanya cakap tetapi imani dalam hati kita masing-masing. Amin. Beri bukan sorak-sorai yang bertuhan kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bukti kasih Yesus kepada kita yang mau Yesus ingin kita ketahui melalui surat Paulus Efesus 5 ayat 1 2 ini, bahwa Yesus menyatakan kepada kita, Yesus telah menggadaikan nyawanya demi kita. Amin. Amin. Jadi saudara, kata menggadaikan nyawa adalah seorang yang sanggup mempertaruhkan nyawanya demi seorang yang dikasihinya. Seperti itulah Yesus sanggup turun ke dunia yang berdosa ini, seperti kita yang berdosa ini, untuk menebus diri kita daripada belenggu dosa. Kalau Yesus tidak disalibkan di kayu salib, pasti sampai kepada kita hari ini akan mati binasa. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Saya juga mengimani firman Tuhan ini, jangan main-main dengan dosa. Seandainya kalau Tuhan panggil kita pada besok hari, kamu mau lari ke mana? Kita mau lari ke mana? Kalau kita terlambat bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tidak semua orang datang ke gereja hatinya melekat kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini yang dikatakan Paulus pada waktu dia melayani jemaat di Efesus. Mengatakan mereka Kristen, tapi hati mereka tidak berpaut kepada firman Tuhan. Saya kita percaya bahwa jemaat Tuhan SBPTC menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi itu yang kedua, saudara, di mana hal ini dibuktikan Yesus menggadaikan nyawanya adalah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mungkin kita berpikir, kenapa balik-balik Yohanes 3:16? Kenapa balik-balik Yohanes 3:16? Karena disitulah dibuktikan Yesus sendiri berkata kepada Nikodemus bahwa itulah kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan Yesus yang datang ke dunia, supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saya tanya dengan jemaat hari ini, apakah kamu percaya dengan Yesus ataupun Yesus yang lain? Yesus yang telah disalib ataupun Yesus yang bukan disalib? Karena pada waktu Yesus dulu ada juga nama-nama yang lain yang bukan menunjukkan kepada pribadi Yesus, yaitu orang-orang yang datang mengakui bahwa dia adalah yang datang, tetapi sebaliknya mengajarkan ajaran yang sesat. Pasti kita percaya kepada Tuhan. Amin. Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Yesus Kristus yang telah disalibkan inilah yang telah menyelamatkan saya, saudara. Sebab itulah saya berani katakan iman yang ada pada saya, kepada kita pada pagi hari ini. Kalau bukan Yesus yang sudah disalibkan, saya tidak mungkin akan berdiri di hadapan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Jadi karena itulah saya sangat yakin, fungsikan iman yang ada pada saya mengenai Yesus yang telah menggadaikan nyawanya demi saya dan saudara, untuk kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat 13 dan juga 15 berkata, jika seseorang mati bagi para sahabatnya, maka hal itu menunjukkan bahwa itu adalah merupakan seorang pribadi yang paling mengasihi mereka. Seterusnya ayat yang ke-15, aku memanggil kamu hamba karena aku tidak memanggil kamu hamba karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi kata Yesus kepada kita melalui firman Tuhan ini adalah dia memanggil kita sebagai sahabatnya. Yesus memanggil jemaat Tuhan pada hari ini sebagai sahabat Yesus, karena Yesus sudah menyatakan semua yang dari Bapa kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Melalui pujian yang pertama itu tadi saya dengar bahwa yang dikatakan oleh pemimpin pujian, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Versi bahasa pujian bahasa dusun itu tadi. Oke, itulah buktinya orang mengungkapkan bahwa diri dia adalah anak-anak Tuhan. Justru itulah melirikkan diri dia adalah anak-anak Tuhan. Sama seperti kita hari ini jemaat yang dikasih Tuhan. Inilah diri Yesus. Terbukti Yesus sanggup menggadaikan nyawanya untuk jemaat Tuhan
dan juga diri saya sendiri, supaya kita semua ditebus daripada kebinasaan dosa manusia. Saya tidak pasti apa yang dipikirkan dalam hati jemaat Tuhan. Mungkin kamu orang perasan, atau mungkin kamu terpikir bahwa selama pastor berkhotbah dari awal bulan 1 sampai kepada hari ini menyentuh tentang dosa dan dosa. Pasti kita akan mengingat hal ini. Karena apa? Dosa ini yang harus dibuang daripada kehidupan manusia, yang harus dikikis, yang harus dihapuskan. Orang yang tidak berdosa, orang yang mengingat dosa dan bertobat kepada Tuhan adalah orang-orang yang menikmati kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak menyentuh tentang dosa-dosa kita, sampai mati pun kita tidak akan bertobat dan mengenal siapa itu Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kalau saya ceritakan tentang masa lalu, tidak habis kita punya khotbah. Tetapi apa yang dapat saya katakan bahwa pengorbanan Yesus sanggup menggadaikan nyawanya untuk saya adalah saya berada berdiri di hadapan kamu, di hadapan jemaat Tuhan. Inilah bukti kasih Tuhan. Dan saya dengan yakin penuh kepercayaan saya menyatakan hal ini kepada kamu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang kita bercakap, shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ada beza. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dan juga shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang kita bercakap di depan, shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apakah kamu benar-benar mengasihi jemaat kamu yang ada di bawah? Dibandingkan daripada shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga saya kasihi, yang benar-benar dari hati mengasihi Tuhan. Inilah kehidupan yang harus kita ikuti dalam Yesus meninggalkan teladan bagi kita. Saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan juga melakukan banyak pengorbanan di antara satu dengan yang lain. Ada yang sanggup mengorbankan waktu dia bekerja semata-mata mau berjumpa dengan kawan-kawan satu jemaat gereja. Ada juga yang sanggup meninggalkan urusan keluarga demi mau mendorong kawan-kawan. Ada. Tetapi ada juga sebaliknya. Yesus mengorbankan nyawanya demi kita, tetapi apakah kita mengorbankan apa yang ada pada kita demi mengasihi orang yang ada bersama dengan kita? Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga saya kasihi, sungguh ajaib karya Tuhan Yesus kita. Dia sanggup menyucikan kita dengan darahnya yang suci dan kudus yang telah tertumpah melalui salib ini. Bayangkan kalau Yesus tidak menumpahkan darahnya, tidak menetes darahnya, berarti Yesus itu masih hidup dan tidak melalui satu penganiayaan, penderitaan demi kita. Itulah buktinya. Sedangkan tangan kita terluka pada waktu kita potong bawang, itu pun sudah sakit. Apalagi kalau kita melihat kisah Yesus disiksa. Ada yang sanggup menggantikan Yesus demi orang yang menganiaya kamu, membenci dengan kamu, menyakiti hati kamu. Adakah yang sanggup seperti Yesus? Inilah teladan Yesus bagi kita, sanggup menggadaikan nyawanya demi kita. Jadi apa yang ada pada kita hari ini? Apa yang ada kelebihan pada kamu? Apa kelebihan-kelebihan yang ada pada saudara-saudari? Mungkin kita boleh menggunakan itu untuk berkorban demi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak apalah saudara kalau kita membuang sedikit waktu kita fellowship bersama dengan kawan-kawan. Seperti itu. Ya. Jadi saudara, mungkin hari ini ada yang tidak berani mati demi jemaat kan? Ada yang sanggup disalib hari ini di Paku? Saya mau berkorban jawab demi jemaat SDPTC. Jadi rapatnya saya tarik diri. Tetapi apa yang menjadi korban? Apa yang menjadi pengorbanan kita hari ini adalah kita boleh meluang waktu, mendorong, datang, panggil, pergi ngopi-ngopi dan sebagainya. Fungsi Tuhan. Jemaat tahukah? Terkadang pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang kita pikir secara kebetulan,
Pada waktu kita berjumpa dengan mereka, mereka ada kebutuhan, ada keperluan dengan kita, dorongan sebenarnya. Itulah Tuhan menempatkan kita untuk berjumpa dengan seseorang pada satu waktu. Ada tujuan Tuhan. Kita di kedai, kita di pasar, kita sedang makan, dan sebagainya. Kita sedang datang gereja. Semua yang terjadi itu tidak lepas daripada rencana Tuhan bagi kita. Amin. Ada tujuan Tuhan menempatkan kita di sesuatu tempat. Yang berada di sekolah, yang berada di tempat pekerjaanmu, yang berada melakukan bisnis, bertemu dengan kawan-kawan. Ada tujuan Tuhan, karena kita menjadi terang dan garam bagi kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi untuk itu saudara, yang ketiga, yang terakhir, bahagian yang ketiga, bukti kasih Yesus bagi kita saudara, jemaat SDPDC yang paling dan sangat dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memelihara hidup manusia, hidup umatnya. Yang ketiga, ikut dengan saya, 1, 2, 3. Yesus Kristus memelihara hidup kita. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya, kalau saya dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini, pasti jemaat juga akan dipelihara oleh Tuhan. Inilah satu iman kita sebagai orang yang percaya. Tuhan tidak pernah tidak memelihara kita. Selama kita mengikuti Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita, menjauhkan kita daripada tanda kasih Tuhan bagi kita. Terkadang pada waktu kita berpikir seperti ini, pada waktu saya mulai aktif dalam pelayanan, pada waktu saya mulai selalu datang ke gereja, ada saja masalah yang datang, ada saja masalah yang muncul, ada saja problem-problem yang datang bersama dengan keluarga dalam satu masa. Terkadang saudara, ada orang yang semakin percaya kepada Tuhan, masalah itu bertubi-tubi datang. Apakah itu daripada masalah penyakit, keuangan, keluarga, persisihan paham di antara adik keluarga, jemaat dan sebagainya. Pasti ada. Karena apa? Iblis tidak senang melihat umat-umatnya dipelihara oleh Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan lepas daripada segala masalah. Tidak. Sahabat jemaat tahu apa masalah yang dihadapi oleh pastor? Dan saya, apakah saya tahu apa masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan? Pasti kita kurang mengetahui, bukan? Tetapi yang lebih mengetahui itu adalah Tuhan. Yesus. Tidak ada yang boleh disembunyikan daripada mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Inilah tandanya bahwa Allah itu, Yesus itu menyertai, memelihara hidup kita. Firman Tuhan membuktikan di dalam Lukas 15 ayat 4. Ayat 4 sehingga ayat yang ke-7. Di mana kasih Yesus digambarkan seperti seorang gembala terhadap kawanan domba-dombanya. Ya. Yesus pada bahagian kisah ini dalam Lukas 15:4 sehingga ayat yang ke-7 dikisahkan bahwa Yesus mencari manusia sampai dapat. Yesus mencari manusia yang jauh hidupnya daripada Tuhan itu sampai dapat. Dibuktikan dalam Lukas 15 ayat 4 hingga 7. Dan pada waktu Yesus menemui kita, pada waktu Yesus menjumpai kita yang sedang hidup jauh daripada Tuhan ini, apa yang dialami oleh Tuhan? Tuhan itu bergembira, bersukacita. Disebabkan itulah dikatakan, satu jiwa diselamatkan, sorga bersorak-sorai. Sebab itu juga dikatakan dalam Mazmur, bahwa setiap nyawa manusia ini berharga di mata Tuhan. Karena apa? Manusia tidak pernah diciptakan oleh iblis. Manusia tidak pernah diciptakan oleh setan. Manusia tidak pernah diciptakan oleh hantu-hantu yang kita tahu dalam movie dan sebagainya. Tetapi yang menciptakan manusia adalah Allah. Dan oleh karena kasih Allah itu Dia mengutus Yesus untuk kita semua. Nah, jadi seperti itulah Yesus. Dia adalah seorang gembala yang menjaga para domba-dombanya. Itu adalah satu gambaran bagi kita hari ini. Yesus Tuhan adalah gembala dan kita ini adalah domba-domba Yesus.
Kalau ada yang siapa pelihara kambing domba, pasti kamu tahu. Ada juga di antara peliharaan kita ini coba mau larikan diri daripada kandang. Begitulah juga keadaan manusia. Sesudah menikmati kasih Tuhan, justru dia melupakan Tuhan. Berdoa selama ini sudah mendapatkan apa yang didoakan, justru tinggalkan Tuhan. Ini kebiasaan manusia. Bukankah seharusnya pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang kita doakan, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Amin. Jadi seperti itu jemaat Tuhan. Dan itu juga yang saya pegang sampai mati. Baik buruk apa yang saya lalui, baik buruk apapun hal yang saya lalui, saya akan tetap berpaut kepada Tuhan. Untuk itu juga saya mau apa yang terjadi pada saudara, baik ataupun tidak baik waktu yang kamu lalui, tetap bersandarkan kepada Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu hal yang sangat buruk dalam hidup kita. Terkadang juga Tuhan izinkan apa yang kamu doakan selama ini tidak pun kamu dapat. Karena apa? Terkadang ada hal-hal yang belum selesai di antara kita. Kamu berdoa macam mana sekalipun, kalau kamu belum selesai dengan dirimu kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberikan segala sesuatu yang kita inginkan? Kamu pun belum buat begini dengan saya, kamu pun belum percaya sungguh-sungguh kepada saya, kamu berani-berani minta hal yang lebih-lebih. Kan? Seperti itu. Ada. Firman Tuhan menjelaskan semua perkara dalam firman Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang ada di muka bumi ini. Jadi untuk itu saudara-saudari, benar Yesus Kristus sangat memelihara hidup umat kawanan dombanya. Juga dibuktikan di dalam Matthew chapter 8 verse 17. Di mana dikatakan Nabi Yesaya pernah mengatakan bahwa Yesus memelihara kita dengan saudara, dengar kalimat ini baik-baik. Yesus memelihara kita dengan menanggung segala penderitaan kita dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita hadapi. Pada waktu kami ikut bengkel doa di Wisma bersama dengan Bapak Presiden, para pastor Hamzah, pastor Justin, beberapa pastor penertua dan deacon yang ada, dikatakan seperti ini. Terkadang sakit penyakit itu tidak sembuh secara fisikal. Terkadang sakit penyakit fisikal itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Ada maksud Tuhan di setiap perkara. Tetapi penderitaan dan kesengsaraan yang sebenar-benarnya yang ditanggung oleh Tuhan adalah secara roh kita, yang seharusnya binasa oleh dosa tetapi diselamatkan oleh Tuhan melalui penderitaan dan penganiayaan yang sudah ditanggung oleh Tuhan. Bahkan tetapi juga tidak lepasnya daripada fisikal kita. Terkadang bersyukur jemaat pada waktu berdoa Anda disembuhkan. Bersyukur juga pada waktu Anda berdoa Anda tidak disembuhkan. Karena apa? Setiap perkara itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Orang yang terus disembuhkan pasti akan berharap kepada Tuhan. Orang yang belum disembuhkan oleh Tuhan pasti juga akan setia berharap kepada Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Amin. Jangan kita berpikir sesuatu hal yang kita belum dapat, justru itu yang membuat kita semakin tidak percaya dengan janji-janji Tuhan. Apa janji yang kamu mau untuk Tuhan lakukan? Sebelum Tuhan berikan, apa yang kamu harus lakukan kepada Tuhan? Seperti itu. Kalau kita mau Tuhan memelihara hidup kita, apakah kamu selama ini memelihara imanmu kepada Tuhan? Kalau kamu mau Yesus, Roh Kudus itu menjaga kamu, apakah kamu selama ini menjaga hubunganmu dengan Tuhan? Berdoa siang hari pun belum tentu dapat berdoa. Pada waktu susah baru kita jumpa Tuhan. Waktu susah baru
ada mulut kau berbuka mulut untuk bercakap dengan saya? Pada waktu kau senang, apa yang kau buat? Seandainya kalau Tuhan tahu apa yang terjadi. Saya dulu pun sama. Kalau dapat sesuatu benda yang saya dapat, oh puji Tuhan, haleluya, haleluya. Hari itu saja. Selepas itu hilang. Mana sudah muka yang haleluya puji Tuhan, kata Tuhan. Tuhan melihat hal ini. Saya berani katakan ini karena saya mengalami dulu. Jadi hal yang pernah saya alami sebenarnya saya memfungsikan kepada kita supaya ini menjadi teladan kepada setiap kita orang yang percaya dan seharusnya beriman kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya dapat belajar bahwa firman Tuhan berkata, Allah memelihara hidup kita walaupun kamu masih jauh daripada Tuhan, masih belum mengenal Tuhan itu siapa yang sesungguhnya. Karena apa? Tuhan mau dan tidak berputus asa menyelamatkan setiap kita seperti gembala yang mencari seekor domba yang hilang. Seperti itu Yesus bagi kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita melakukan dosa, Tuhan tidak bersama dengan kita. Saya berani katakan ini fakta. Apa yang saya alami. Pada waktu kamu melakukan dosa, Tuhan tidak bersama dengan kamu. Tetapi Tuhan menantikan kamu, kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak boleh bercampur. Siang dan terang dan gelap tidak boleh bercampur. Untuk itulah pada waktu kita melakukan dosa, Tuhan tidak bersama dengan kita untuk suruh lagi membuat, buat lagi. Tidak. Tapi apa yang Tuhan lakukan adalah Dia menanti kita untuk berbalik, bertobat kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang jemaat lalui selama pada waktu-waktu kita hidup di muka bumi ini. Tetapi saya berani katakan pada waktu saya hidup dalam dosa, seorang pemuda yang berfoya-foya, minum, merokok dan sebagainya, saya mengalami bahwa pada waktu saya melakukan dosa, hidup saya kosong. Saya tidak mengalami kasih Tuhan. Karena apa? Saya sendiri membuat diri saya jauh daripada Tuhan. Tetapi pada waktu saya mencari dan berbalik, bertobat kepada Tuhan, saya mengalami bahwa pelukan Tuhan itu sangat indah dalam hidup saya. Haleluya, jemaat Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Saya katakan sama. Itulah hal yang seharusnya dialami oleh jemaat Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan hidup kita terabai begitu saja. Apapun pergumulan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah abaikan kita. Hanya saja manusia yang mengabaikan Tuhan. Jadi Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Sebab itu saya pernah katakan, hal-hal yang ada pada manusia tidak ada pada binatang, tidak ada pada hewan-hewan yang ada. Karena dikatakan dalam Kejadian manusia itu sangat mulia, memiliki segala sesuatu. Apa yang ada pada Allah, apa yang ada pada Allah itu yang Allah berikan. Sebab itu dikatakan kita ini berharga di mata Tuhan. Inilah bukti kasih Tuhan. Allah mengasihi kita, justru Allah memelihara kita. Yesus memelihara kita. Dan hari ini Roh Kudus memelihara hidup kita. Pernahkah saudara-saudara jemaat Tuhan, pada waktu kita melakukan sesuatu dosa yang kita tahu salah, adakah kita pernah mengalami bahwa itu adalah salah, jangan buat? Pernah mengalami ini? Contohnya, pada waktu-waktu kita mau menjahatkan orang, ada satu hati yang berkata di dalam jiwa kita ini berkata, itu tidak betul, itu tidak seharusnya kamu lakukan. Itu adalah perkataan Roh Kudus dalam diri kita. Jangan dengar, itu menjatuhkan imanmu. Hal-hal seperti ini saudara, sebenarnya itulah bisikan, itulah kata-kata Roh Kudus yang mendorong kita hari ini sampai pada hari ini. Sesuatu yang jahat pasti akan ditegur, sesuatu yang baik pasti akan didorong di dalam kehidupan kita. Kalau jemaat mau terus-terusan di dalam kehidupan lamamu, teruskan. Hanya jangan sampai kamu menyesal, kita menyesal pada satu hari nanti. Jadi apa yang saya alami, saya memfungsikan kepada kita bahwa
Dosa itu tidak menguntungkan, tetapi yang menguntungkan adalah kasih itu Tuhan. Jadi untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, saya menyimpulkan pada ketiga poin ini melalui firman Tuhan ini kepada kita, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita Yesus Kristus sangat terlampau so much mengasihi kita. Saya pun tidak tahu macam mana mengungkapkan perkataan terlalu mengasihi kepada kita hari ini. Tapi apa yang dapat saya katakan melalui perkataan kita hari ini adalah Yesus sangat mengasihi, mencintai, merindukan kita untuk kembali ataupun bersatu, bersekutu bersama dengan Allah. Jadi untuk itu, bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Buktinya yang pertama adalah Yesus sanggup merendahkan hatinya. Sila ikut dengan saya, 1, 2, 3. Yesus merendahkan hatinya melayani manusia, yaitu jemaat SDBTC. Yang kedua, 1, 2, 3. Yesus Kristus menggadaikan nyawanya demi menebus kita dari dosa, menebus saudara-saudari dan saya sendiri daripada dosa kita. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yesus Kristus memelihara seluruh aspek kehidupan kita secara rohani dan jasmani. Haleluya jemaat Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorai-sorai. Dan mari jemaat Tuhan kita berdiri. Saya ajak tim pelayanan untuk berdiri bersama menyanyikan penyembahan kita yang terakhir tadi mengenai janji Tuhan. Janji Tuhan kekal bagi kehidupan kita. Pada waktu kita meninggalkan Tuhan sekalipun, janji Tuhan tidak pernah terbatal bagi hidup kita. Karena janji Tuhan itu sangat kekal, mulia, ajaib untuk segenap manusia. Untuk memuji
oleh Tuhan. Ini janji Tuhan yang tidak pernah terbatalkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan sanggup merendahkan hatinya. Tuhan sanggup menggadaikan nyawanya. Dan juga Tuhan sanggup pun memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percaya dan yakin bahwa janji Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Firman Tuhan senantiasa kekal untuk selama-lamanya. Firman telah ada pada waktu sebelum pun manusia diciptakan, dan sehingga hari ini bahkan sampai maranatha Tuhan datang. Firman adalah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan waktu kami bersama di tempat ini. Ampuni hamba-Mu jika ada perkataan yang mungkin tidak mendorong jemaat-Mu di tempat ini. Tetapi apa yang terbaik, yang mulia, yang kudus dan suci yang ada daripada Allah, memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Semula hari ini dan sampai pada waktu Tuhan Yesus datang. Dan untuk itu Tuhan, sekali lagi kami mengimani firman-Mu, terus bertumbuh di dalam iman kami, mendorong jemaat Tuhan, berkati kami Tuhan, hari ini dan sampai maranatha. Ini doa kita bersama dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan kita sama-sama katakan,